Hai, kembali lagi dengan saya Lailia Hamidah, teman visio Anda. Pada kesempatan ini kita akan memberikan tutorial latihan untuk pemulihan pasca cedera ankle atau pergelangan kaki. Latihan ini juga berfungsi mencegah re-injury atau mencegah cedera terulang kembali. Bagaimana latihannya? Jangan kemana-mana, simak terus videonya ya. Sebelumnya, teman visio harus tahu, keseleo atau terkilir adalah cedera yang terjadi pada ligamen, otot, atau jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Kondisi ini umumnya terjadi pada area yang aktif bergerak, misalnya pergelangan kaki. Fakta lainnya adalah 70 hingga 80% cedera dialami oleh jaringan pada bagian luar pergelangan kaki atau dalam posisi inversi. 80% orang yang mengalami cedera ankle kemungkinan di masa mendatang akan mengalami cedera ulang. Lalu, bagaimana mengatasi dan mengantisipasi cedera ankle agar tidak terulang kembali? Berikut merupakan program latihan yang bisa dilakukan. Awali dengan posisi berdiri, kemudian geser kaki yang cedera menuju kaki yang sehat. Tahan posisi tersebut selama 10-30 detik. Menggerakkan sendi yang cedera sedini mungkin dapat mengurangi kebutuhan obat pereda nyeri. Dilakukan masih dalam posisi berdiri, kemudian gerakan kaki yang cedera ke depan, sebisa mungkin dalam satu garis dengan kaki yang diam ya. Jika Anda kesulitan, Anda bisa berpegangan pada dinding atau tongkat. Tahan posisi tersebut 10 hingga 30 detik. Selanjutnya, latihan weight bearing dengan kaki yang cedera. Berdiri dengan satu kaki bisa dibantu dengan berpegangan pada dinding atau tongkat. Tahan hingga 30 detik. Jangan lupa lakukan di kaki yang lain juga ya. Latihan pembebanan yang dilakukan tanpa menimbulkan nyeri dapat membantu proses penyembuhan, remodeling jaringan, dan membangun toleransi dan kapasitas jaringan ikat pada sendi. Silahkan pindah ke posisi duduk, kemudian angkat kaki, lalu tuliskan huruf A, B, C di udara. Dengan latihan ini, ankle Anda akan digerakkan hampir ke semua bidang gerak, dari mulai fleksi, dorsofleksi, inversi, eversi, hingga rotasi. Selain itu, dapat melatih ketahanan otot paha Anda. Jika Anda sudah mulai terbiasa, lanjutkan dengan huruf lain seperti E, F, G, dan seterusnya. Dimulai dari posisi side lying dengan catatan kaki yang akan dilatih berada di atas dalam posisi lurus dan kaki yang di bawah dalam keadaan lutut ditekuk. Kemudian melakukan gerakan hip abduction berguna untuk meningkatkan kekuatan otot abduksi hip dan koordinasi. Untuk level selanjutnya, Anda bisa melakukan improvisasi gerakan seperti ini. Calf raises dimulai dengan berdiri dengan berpegangan pada kursi atau dinding, kemudian lakukan gerakan menjinjit.
Tidak perlu melakukan effort berlebih, cukup lakukan semampunya dan fokuskan pada repetisi. Jika Anda mulai terbiasa, cobalah lakukan dengan satu kaki. Let's starting with standing. Kemudian gerakan kaki Anda ke arah jam 12, ke arah jam 3. Anda bisa melakukannya dari belakang atau dari depan. Dilanjut ke arah jam 6. Jangan lupa untuk melakukan gerakan di kedua sisi kaki ya. Gerakan ini berfungsi untuk melatih kestabilan, keseimbangan, serta propriosepsi. Jika Anda sudah lebih ahli, lakukan gerakan tersebut dengan menutup mata. Cobalah berdiri di atas permukaan yang tidak licin, kemudian melangkah ke samping dengan pola zigzag. Latihan menumpu sekaligus bergerak aktif akan menguatkan banyak otot penggerak di ankle, termasuk peroneal, yang berfungsi untuk mensupport aspek lateral dari ankle yang butuh dikuatkan. Jika Anda rasa ankle Anda sudah stabil, Anda bisa melakukan pola gerakan ini menggunakan satu kaki. Klimaks dari program latihan ini adalah menangkap bola dengan berdiri pada satu kaki. Semua rangkaian program latihan tadi akan membantu memulihkan mobilitas, kekuatan, dan proprioception setelah cedera, serta mengurangi kecenderungan cedera terulang kembali. Jangan lupa untuk melakukan latihan seperti strengthening, stretching, dan proprioception dengan pendampingan dari fisioterapi Anda. Semoga lekas pulih.